Pagi. Masih kurang semangat. Ulangi. Jika ibu mengatakan selamat pagi, kalian semua menjawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Bisa? Bisa. Oke, ulangi. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, 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 luar biasa. Oke, luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita melakukan doa bersama. Satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita. Izinkanlah saya berdoa saya mengabdi dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena sekarang Tuhan mau melanjutkan kegiatan belajar kami. Ustaz, pada kami agar kami mampu menyelesaikan apa yang dilakukan oleh kami. Tuhan kami puji dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. silakan. Bagaimana adik-adik, kabar hari ini hadir semua? Oke, baik. Kita mempertahankan kehadirannya. Sebelumnya, absen terlebih dahulu. Angelina Lakukan, ada Ibu. Aprilia Maria Tenawaha, ada Ibu. Bartolomeus Lakukan, Marianus Bere Emma, Ada Bu. Rosa dari Masabu Martin, ada Ibu. Elizabeth Lamatapo, Francisco Pio Kubalei, Francisca Lepang Luma, ada Ibu. Emiliana Hermina Carlos, ada Ibu. Lucia Natalia Pida, ada Ibu. Marta Orenoko, ada Ibu. Sebastianus Dai, ada Ibu. Joseph Oke, baik adik-adik. Ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Tentang apa? Pengukuran. Ada yang bisa menjelaskan apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan sebuah besaran dengan besaran standar yang telah ditentukan menggunakan alat ukur. Oke, mari kita berikan aplaus. Selain itu, adakah yang bisa menjelaskan apa hubungan pengukuran dengan energi alternatif? Silakan. Hubungan pengukuran dengan energi alternatif sangat erat karena pengukuran adalah kunci untuk mengolah, mengembangkan, dan mengoptimalkan sumber energi alternatif. Oke, mari kita berikan aplaus dulu. Oke, baik adik-adik. Pengukuran itu sendiri merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran fisika yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan dalam satuan sebagai satuan. Sedang
hubungannya sangat erat, yang dimana pengukuran itu sendiri adalah kunci untuk mengolah, menganalisis, dan mengoptimalkan sumber energi alternatif. Sampai sini bisa paham? Oke. Baik, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengukuran. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang energi alternatif. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini tentang energi alternatif, kita akan melakukan praktek terlebih dahulu. Kita bermain menggunakan aplikasi Kahoot. Semuanya membawa HP? Silakan membukakan link di grup yang sudah Ibu teruskan. Apakah kalian sudah membuka link yang sudah Ibu teruskan ke grup? Sudah, Ibu. Di situ muncul apa di situ yang kalian buka di link? Oke, masukkan pin-nya. Bisa lihat di depan? Untuk pin-nya kalian masukkan 9521481. Jawabannya, misalkan jawaban warna merahnya yang benar, kalian tekan di tombol merah di kalian punya HP. Bisa kah? Bisa. Untuk pertanyaannya kalian lihat di depan. Sudah? Rusia, MC nanti bantu. Oke, apakah sudah semua? Ada yang belum? Sudah Angel? Kalau sudah, kita mulai. Perhatikan di depan, baca soal dengan jelas dan jawab pertanyaan dengan tepat. Bisa? Kita mulai. Waktunya terbatas. Oke. Jawabannya energi surya. Ada yang belum menjawab? Waktunya terbatas. 1 menit, jadi waktunya di sini hanya 20 detik. Jadi baca langsung tekan memang jawaban yang menurut kalian benar. Kita lanjut. Nomor 2. Bisa? Bisa, Ibu. Lanjut. Tiga, dua, satu. Belum ada yang menjawab. Energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau posisinya disebut sebagai energi. Ini potensial. Yang berikutnya, sebuah benda memiliki energi
energi kinetik jika benda tersebut tangan, coba yang salah angkat tangan, yang di belakang, mana paling di belakang? Merah, berada pada ketinggian tertentu. Alan bila Alan? Dia melihat anak kesukaan anak. Sudah dua pertanyaan. Dia yang di atas salah yang jawaban. Sebuah benda yang memiliki energi kinetik jika benda tersebut sedang bergerak atau memiliki kecepatan. Kita lanjut. Biogas adalah salah satu bentuk energi alternatif yang berasal dari perhatikan di depan. Matikan lampu saat tidak digunakan secara tidak langsung mendukung penggunaan energi alternatif karena mengurangi kebutuhan impor minyak bumi, membantu menstabilkan pasokan air, mengurangi beban pembangkit listrik yang masih banyak menggunakan bahan bakar, dan yang terakhir meningkatkan produksi panel surya. Yang mengaruhi besarnya energi kinetik suatu benda adalah warna dan bentuk benda, massa dan ketinggian benda, kecepatan dan massa benda, suhu dan jumlah benda. 7 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya kecepatan dan massa benda. Nomor 8. Yang benar jawabannya alternatif dan terbarukan karena sumbernya melimpah dan alami. Nomor 9. Mengapa penting bagi kita untuk mengembangkan energi alternatif seperti biogas atau dari kotoran ternak? 16 detik lagi. 15. Nomor terakhir. Apa yang dimaksud dengan usaha nol dalam konteks fisika sehari-hari? Membawa tas belanja sambil berjalan di trotoar datar, menarik gerobak dari pasar ke rumah, mendorong tembok sekuat tenaga tetapi tembok tidak bergerak, dan mengangkat buku dari lantai ke meja. 2, 1. Jawabannya mendorong tembok sekuat tenaga tetapi tembok tidak bergerak. Bisa? Untuk poin nomor 3, juara 3 di atasnya, nomor keduanya semi, juara satunya kita tadi sudah melakukan tes di mana untuk mengukur seberapa paham adik-adik tentang energi alternatif. Ada tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis perubahan bentuk energi, menghitung usaha dan energi, serta menghubungkan dengan penerapan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu merancang ide atau model sederhana pemanfaatan energi alternatif dan menemukan solusi kreatif terkait keterbatasan energi fosil. Yang ketiga, peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk mengamati, mendiskusi, melakukan analisis sederhana, serta bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya. Dan yang terakhir itu,
peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil analisis dan gagasannya tentang pemanfaatan energi alternatif secara jelas, baik secara lisan maupun secara tulis. Ada yang tahu kenapa ketika bola jatuh dari meja ke lantai, mengapa kecepatan semakin besar sebelum menyentuh tanah? Ada yang tahu? Saya, Bu. Kecepatan bola semakin besar karena gaya gravitasi menyebabkan kecepatan konstan ke arah bawah. Energi potensial diubah menjadi energi kinetik sehingga semakin rendah posisi bola semakin cepat bergeraknya. Oke, bagus sekali. Mari kita berikan aplaus. Jadi adik-adik, ketika bola jatuh, kecepatan bola semakin besar karena ada gaya gravitasi yang menyebabkan percepatan konstan ke arah bawah. Sehingga energi potensial itu berubah menjadi energi kinetik, sehingga semakin rendah posisi bola semakin cepat geraknya. Sampai sini bisa paham? Menampilkan sebuah video animasi. Aku berharap kalian bisa memperhatikan di depan dan mengamati apa yang terjadi pada video tersebut. Oke, kira-kira apa yang terjadi pada video tersebut? Gimana ini? Sebuah bola yang dipantulkan. Sebuah bola yang dipantulkan. Ada yang lain? Neti. Selmi. Ada gaya gravitasi ketika kelapa jatuh dari ketinggian. Masih ada yang lain? Mobil berjalan karena ada mobil berjalan karena ada energi kinetik. Oke, baik. Untuk buah kelapa yang jatuh dari pohon itu karena ada gaya gravitasi yang berhubungan dengan energi potensial karena ada ketinggiannya. Sedangkan mobil yang bergerak pada lintasan lurus itu berhubungan dengan energi kinetik karena ada kecepatannya. Sampai sini bisa paham? Oke, kita lanjut. Untuk lebih memahami lagi terkait dengan energi alternatif, kita masuk pada materi kita hari ini. Yang pertama itu energi dalam fisika, yang kedua itu energi mekanik, yang ketiga itu usaha, yang keempat itu hubungan energi dan usaha, dan yang terakhir itu energi terbarukan dan tidak terbarukan. Oke, yang pertama kita masuk pada energi dalam fisika. Energi itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut juga dengan energia. Yang diciptakan oleh siapa? Pada tahun sebelum Masehi. Oke. Yang dimaksud dengan energi itu sendiri apa? Menurut Aristoteles tersebut, energi itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan. Oke. Ada yang tahu apa itu contoh dari energi? Contoh dari energi ada yang tahu? Saya Ibu. Energi panas atau kalor. Energi panas atau kalor. Saya Bu. Selo. Energi mekanik. Energi mekanik. Saya Ibu. Energi. Energi listrik. Energi listrik. Saya Ibu. Energi bunyi.
Yusri, energi nuklir. Angel, energi kimia. Masih ada? Sudah. Oke, makanan yang kalian makan itu merupakan salah satu contoh energi. Ada yang bisa jelaskan kenapa dia bisa contoh energi? Kenapa makanan itu disebut energi? Karena makanan itu sendiri energi masuk ke dalam tubuh kalian sehingga kalian bisa mengerjakan sesuatu atau melakukan aktivitas lain. Sampai sini bisa paham? Bisa. Oke, kita lanjut. Energi dalam fisika. Energi dalam fisika dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Yang berikut, hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa bisa baca di depan. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Oke, baik. Jadi hukum kekekalan energi itu sendiri menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi energi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Yang berikut, energi di alam semesta ini memiliki berbagai macam bentuk. Beberapa contoh bentuk energi adalah dua. Yang pertama itu energi panas atau kalor. Ada yang bisa menjelaskan apa itu energi panas atau kalor? Energi panas atau kalor yaitu energi yang ditinggalkan ketika terjadi perubahan suhu. Oke, baik. Yang pertama tadi energi panas atau kalor. Energi panas atau kalor itu energi yang dipindahkan yang terjadi perubahan dari apa ke apa? Yang terjadi karena perubahan suhu. Ada yang bisa kasih contoh? Air yang mendidih. Bisa jelaskan air yang mendidih? Siap. Air yang mendidih itu perubahan suhunya dari apa ke apa? Ini panas. Oke, yang berikutnya. Energi mekanik. Ada yang bisa menjelaskan apa itu energi mekanik? Energi mekanik merupakan energi yang dimiliki benda akibat gerakan atau posisinya. Oke, baik. Energi mekanik itu energi yang dimiliki benda karena gerak dan posisinya. Ada yang berhubungan dengan energi potensial dan energi kinetik. Oke, kita lanjut. Energi listrik. Apa itu energi listrik? Jadian. Energi listrik yaitu energi yang disebabkan oleh aliran muatan listrik. Oke, disebabkan oleh aliran muatan listrik. Ada yang bisa kasih contoh? Ya, Angel, gimana Angel? Blender. Dan energi apa itu? Energi listrik menjadi energi gerak. Oke. Benar sekali, untuk energi listrik itu salah satu contohnya seperti yang tadi teman-teman Angel jelaskan. Kita lanjut. Yang berikutnya energi kimia. Ada yang tahu apa itu energi kimia? Saya ini energi kimia adalah energi yang disimpan dalam ikatan. Oke. Energi kimia itu sendiri itu energi yang disimpan dalam ikatan kimia. Salah satu contohnya seperti makanan tadi. Makanan itu salah satu contoh energi kimia. Oke, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya kita masuk pada energi bunyi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu energi bunyi? Saya energi bunyi yaitu energi yang menyebabkan suara benda atau suatu benda dan menghasilkan gelombang suara. Menghasilkan gelombang suara. Energi bunyi itu energi yang menyebabkan suatu benda atau saat yang menghasilkan gelombang suara. Ada yang tahu apa itu contoh dari energi bunyi? Contohnya gitar. Yusri, silakan jelaskan apa itu energi bunyi. Energi nuklir adalah energi yang disebabkan oleh ventilator.
Oke, energi nuklir itu sendiri adalah energi yang tersimpan dalam inti atom. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya kita masuk pada energi mekanik. Arlan bisa baca di depan apa itu energi mekanik? Energi mekanik merupakan energi yang dimiliki benda akibat gerak atau posisi. Oke, energi mekanik itu sendiri adalah energi yang dimiliki oleh benda akibat gerak atau posisinya. Sarah, baca di depan apa itu energi kinetik? Kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Makin cepat suatu benda bergerak, maka semakin besar energi kinetik benda tersebut. Oke, energi kinetik. Pengertian energi kinetik itu sendiri merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Semakin cepat suatu benda bergerak, maka semakin besar energi kinetik benda tersebut. Rumusnya, energi kinetik sama dengan Masa benda kecepatan. Masa benda kecepatan. Oke, M itu sendiri itu massa benda dengan satuan kilogram. V itu sendiri kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Sampai sini bisa paham? Berikutnya, yang kedua energi potensial gravitasi. Gibran bisa baca di depan pengertian dari potensial gravitasi. Gibran bisa jelaskan atau membacakan pengertian dari energi potensial gravitasi. Potensial gravitasi adalah air oleh benda karena posisi atau Oke, energi potensial gravitasi itu sendiri merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena kondisi atau kedudukannya. Dengan rumus energi potensial sama dengan Oke, kita masuk pada contoh soal. Contoh soal di sini, contoh soal nomor 1. Semuanya baca. Setiap detik bermusnah energi potensial air sebelum jatuh ke turbin. 2. Jika seluruh energi potensial menjadi energi kinetik, berapa kecepatan air saat menyentuh turbin? Oke, baik, ada yang bisa mengerjakan soal depan? Saya ikut. Selvi, silakan. Silakan saya menjelaskan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang tadi sudah dibaca. Bahwa diketahui massa sama dengan 200 kg, ketinggian 40 meter, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya berapa energi potensial air sebelum jatuh. 2. Jika seluruh energi potensial berubah menjadi energi kinetik, berapa kecepatan air sesaat sebelum menyentuh turbin? 3. Bagaimana hubungan antara energi potensial, kinetik, dan mekanik pada sistem ini? Jawab. Pertama kita masukkan
Rumus dari energi potensial. Rumus energi potensial EP sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. EP sama dengan masukkan nilai massa 200, gravitasi 10, ketinggian 40. 200 dikali 10 dikali 40 hasilnya 80.000 joule. Energi potensial berubah jadi energi kinetik. Masuk ke rumus EP sama dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat. mv kuadrat sama dengan 80.000 sama dengan setengah dalam kurung 200 V kuadrat. Ketika pangkatnya dialihkan menjadi akar dari 800 sama dengan 28,3 meter per sekon. Oke, baik. Kita berikan nafas dulu untuk yang 40 meter percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya energi potensial. Energi potensial kita masukkan. Benar rumusnya energi potensial massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. 200 dikali 10 kali 40 berapa? 10 kali 40 400 dikali 200 sama dengan 80.000. Yang kedua, energi potensial berubah jadi energi kinetik. Energi potensial sama dengan energi kinetik dan rumusnya setengah mv kuadrat. Massa dikali kecepatan. Kita turunkan 80.000 di sini nilai dari energi potensial ini. Turunkan ke bawah 80.000 sama dengan energi kinetiknya sama dengan masukkan rumusnya tadi sudah. Tinggal masukkan nilai yang sudah kita tahu. Setengah dikali dengan 200 dikali dengan kecepatan atau V kuadrat. Yang ditanya di sini apa? Kecepatan. Maka V kuadratnya kita pindahkan ke kiri. Sama V kuadrat sama dengan 800. 800 ini didapat dari 80.000 dikali dengan setengah. Sampai sini bisa paham? Oke. V itu sendiri jika kalian hilangkan pangkatnya maka dia dijadikan sebagai akar atau dijadikan akar. Berarti P itu sama dengan akar dari 800. Akar dari 800 itu sendiri sama dengan 28,3 meter per sekon. Sampai sini bisa paham? Bisa. Oke, kita lanjut. Energi mekanik sama dengan Energi kinetik tambah energi potensial. Energi mekanik sama dengan setengah mv kuadrat Massa. Oke, kita lanjut. Kekekalan energi mekanik. Intan, baca di depan hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik menyebutkan bahwa jika suatu benda berpindah dari kedudukan awal ke kedudukan akhir, maka energi mekaniknya akan selalu tetap. Energi mekanik dapat bernilai tetap. Dan hukum kekekalan energi mekanik itu sendiri menyatakan bahwa jika suatu benda berpindah dari kedudukan awal ke kedudukan akhir, maka energi mekaniknya akan selalu tetap. Energi mekanik itu dapat bernilai kekal jika jumlah energi kinetik dan energi potensialnya selalu tetap. Rumus di bawah. Ada yang bisa membacakan? Energi mekanik sama dengan energi potensial tambah energi kinetik itu sama dengan konstan. Tidak bisa berubah. Dia tetap. Masukkan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi potensial 1 ditambah energi
kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah dengan energi kinetik 2. Tinggal kalian masukkan saja rumus. Perhatikan juga dengan ketinggian. Membacakan pengertian dari usaha di atas. Oke, usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Dalam fisika, usaha untuk kerja diidentifikasikan sebagai hasil hari kan gaya yang dikerjakan dengan perpindahan. Antara apa? Gaya dengan perpindahan. Usaha itu didefinisikan sebagai hasil kali resultan gaya yang dikerjakan dengan perpindahan. Dua kotak bermassa 10 kg, semuanya tulis. 10 kg dari lantai ke atas meja yang tingginya 1,2 meter. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon, hitunglah usaha yang dilakukan oleh Rico. Yang berikut kita lanjut hubungan energi dengan usaha. Hubungan energi dengan usaha. Energi itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Usaha dapat dikatakan sebagai perubahan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Dengan rumusnya, usaha itu sendiri B sama dengan delta E atau perubahan energi. Yang berikut, dalam hubungannya dengan gerak benda, usaha dapat dihubungkan dengan dua energi yang berkaitan dengan gerak, yaitu energi apa dan apa? Energi inersia. Persamaan yang menghubungkan usaha dan energi kinetik yaitu sebagai berikut. Ada yang bisa membaca dengan itu? Energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1 sama dengan setengah. Masukkan saja rumus dari energi kinetik. Setengah MP2 kuadrat dikurangi setengah MP1 kuadrat. Oke, kita lanjut. Karena ketika benda bergerak maka masanya tidak berubah. Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. B sama dengan setengah dikali massa dikali dengan kecepatan P2 kuadrat dikurangi P1 kuadrat. Yang berikut, karena ketika benda bergerak maka massanya tidak berubah. Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. B sama dengan delta energi potensial sama dengan B sama dengan energi potensial 2 dikurangi energi potensial 1. Tinggal kalian masukkan rumusnya. B itu sendiri sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian H2 dikurangi H1. Oke, untuk materi kita sudah sampai di sini. Waktu selanjutnya kalian bentuk dalam kelompok seperti yang Ibu sudah bagikan pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Silakan PD-nya dengan durasi waktu 10 menit dimulai dari sekarang.
Oke, untuk setiap kelompok mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan ke depan, kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik Ibu dan teman-teman semua, saya akan menjelaskan tentang percobaan dari nomor 1. Yang diketahui, massa sama dengan 60 kg dan gravitasi 9,8 massa per sekon kuadrat. Ketinggian sama dengan 8 meter. Ditanya V kuadrat, EP, EK, dan EM. Dijawab, rumus MV sama dengan M, massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Sama dengan 60 kali 9,8 dikali 8. Sama dengan 4.704 Joule. V sama dengan 0. V kuadrat sama dengan V dikali V, sama dengan 0 dikali 0 sama dengan 0. Energi kinetik sama dengan 1/2 dikali V M V kuadrat sama dengan setengah dikali 60 dikali 0 sama dengan 30 dikali 0 sama dengan 0 Joule. V sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik, sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian tambah setengah mf kuadrat, sama dengan 4.704 ditambah 0 kuadrat, sama dengan 4.704 Joule. Sekian dari kelompok kami. Setelah itu saya memberikan kepada teman untuk membuat simulasinya. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan simulasi
yang sudah kami buat. Tingginya 8 meter. Gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Di sini masanya 60 dan masanya tidak bergerak, jadi kecepatannya 0. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Kelompok yang mau bertanya kami persilakan. Jika tidak ada pertanyaan, kami akan tutup sesi tanya jawab. Mohon maaf jika ada kesalahan ketika kami presentasi. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, untuk penyelesaian percobaan nomor 1. Ada yang salah? Setiap kelompok, ada yang salah percobaan nomor 1? Atau ada yang sama dari depan? Ingat, tadi saya dengar kalian punya teman baca masa per sekon. Di sini meter per sekon ya? Per sekon. Kalau percepatan gravitasi di meter per sekon kuadrat. Kalau energi ini setengah dikali masa dikali kecepatan. Bisa bedakan ini energi kinetik dengan percepatan gravitasi. Kalau percepatan gravitasinya meter, energi kinetik dengan masa. Sampai sini bisa? Bisa tidak? Bisa. Oke, yang berikutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi yang merupakan materi saya Baik, di sini saya akan menjelaskan percobaan kedua. Diketahui massa sama dengan 60 kg. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami mau membuka sesi tanya jawab. Jika ada kelompok yang mau bertanya, Ada pertanyaan? Ada dari kelompok. Oke, silakan. Sekarang kami bertanya kenapa hasil P1-nya sama dengan P2. P1 sama dengan P2. Karena hasilnya di situ P1 kan 20,25. Bisa tidak? Oke, baik. Untuk pertanyaan dari kelompok berapa? 5. Kelompok 5 bagus sekali mereka jenis sekalian. Jadi yang ini, P yang ini seharusnya 4,5. Keliru. 4,5 dan ditulis di sini 4,5. Hasilnya berapa tertulis di sini? 20,25. Sampai sini bisa paham? Oke. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Oke. Silakan. jika tidak ada yang bertanya, Pagi. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, ketinggian 6 meter, kecepatan awal 6,6 kecepatan kedua 39,69. Yang berikut kami akan mencari energi potensial, energi kinetik, dan juga energi mekanik. Yang pertama, energi potensial kali ketinggian. Kita nilai-nilainya 60 dikali 9,8 dikali 6, hasilnya 3.528 joule. Berikut energi kinetik. Dari energi kinetik 1/2 mv kuadrat. 1/2 dikali 60 dikali 39,69 kuadrat sama dengan 30 dikali 6 1.505. Hasilnya 47.258,883 joule. Berikut energi mekanik. Rumus dari energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik sama dengan massa dikali kecepatan gravitasi dikali ketinggian tambah benar dikali massa benda dikali kecepatan kuadrat sama dengan 3.528 tambah 47.258,883. Hasilnya 50.786,883. Hasil percobaan yang sudah kami lakukan. Di sini saya akan mengarah kepada teman-teman semuanya untuk melihat rangkaian simulasi PET yang teman kelompok kami lakukan. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada tanggapan dari teman-teman di waktu dan kesempatan yang diberikan? Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan percobaan dari kelompok kami pertama. Yang pertama diketahui massa sama dengan 60 kg, kecepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, ketinggian sama dengan 4 meter. Ditanya kecepatan kedua, energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Dijawab yang pertama kita cari energi potensial. Rumus energi potensial sama dengan M kali G kali H. Kita masukkan nilainya 60 kali 9,8 kali 4 sama dengan 2.352 joule. Yang berikut yang kedua P kuadrat. P kuadrat sama dengan P kali T. Kita masukkan nilainya sama dengan 8,9 kali 8,9, hasilnya 79,21 meter per sekon. Yang berikut EK atau energi kinetik. Rumus 1/2 kali M kali P kuadrat sama dengan 1/2 kali 60 kali 79,21 kuadrat sama dengan 30 kali
62.2241 sama dengan 108.226,723. Yang berikut energi mekanik. Energi mekanik sama dengan energi potensial tambah energi kinetika sama dengan M kali G kali H tambah 1/2 kali M kali V kuadrat. Kita masukkan nilainya sama dengan 2.352 tambah 188.226,723. Hasilnya sama dengan 190.578,723. Sekian dari kami, saya akan mempersilakan teman saya untuk mempresentasikan rangkaian ini. Baik, kami akan menjelaskan percobaan yang kami lakukan. Masa 60 kg. Kemudian masa gravitasi dengan 60 kg. Kemudian dengan 4 meter. Kecepatan awal 8,8 meter per sekon. Gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Pas. Mari kita berikan aplaus dulu. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada teman yang mau Berikan di sini saya akan menjelaskan percobaan yang berikut. Diketahui massa sama dengan 60 kg. Kecepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Ketinggian 2 meter. Ditanya V kuadrat, energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Jawab energi potensial. Rumusnya massa kali kecepatan gravitasi kali ketinggian sama dengan 60 kali 9,8 kali 2 1.176 joule. Yang berikut P sama dengan 10,8. P2 sama dengan P kali P sama dengan 10,8 kali 10,8 sama dengan 116,64. Yang berikut energi kinetik. Rumusnya 1/2 mv kuadrat sama dengan setengah kali 60 kali 116,64 sama dengan 30 kali 13.604,8896. Hasilnya sekian hasil dari percobaan yang kelima ini. Dan saya berikan kesempatan untuk teman saya yang membuat simulasi. Masanya 60 kilogram. Kecepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Ketinggiannya 2 meter. Kecepatannya 10,9 massa meter per sekon. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Jika tidak ada tanggapan dari kelompok lain, maka kesempatan kami kembali.
Mari kita berikan aplaus dulu. Oke, baik. Sebelum kita menutupi kegiatan pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya itu. Oke, silakan. Alternatif penting dan energi dan memberi dampak lingkungan. Pemahaman tentang energi dan potensial menunjukkan energi dapat berubah bentuk dalam bentuk lokal sesuai dengan Oke, baik. Mari kita berikan aplaus dulu. Jadi, kesimpulannya itu energi alternatif penting untuk memenuhi kebutuhan di energi dan mengurangi dampak lingkungan. Pemahaman tentang energi mekanik, kinetik dan potensial itu menunjukkan energi dapat berubah bentuk, tetapi tetap kekal sesuai dengan hukum perputaran energi. Konsep usaha itu menjelaskan bagaimana energi berpindah melalui gaya. Energi terbarukan seperti matahari dan angin lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan energi tidak terbarukan seperti minyak dan batu bara. Maka sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini, kita akan mengetes terlebih dahulu pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Soalnya Ibu sudah kirimkan pakai link di grup, silakan adik-adik mengerjakan. Oke, ada yang sudah mengerjakannya? Apakah sudah selesai? Sudah. Adik-adik, silakan tuliskan refleksi pembelajaran tentang energi mekanik kita hari ini lewat aplikasi Padlet ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang energi terbarukan dan tidak terbarukan. Harapan Ibu, semoga adik-adik semua bisa memahami materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita semua bisa berdiri untuk menutupi pembelajaran kita hari ini dengan satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Persiapkan acara kepentingan di mana saya bukan agama dan kepercayaan dan Bapak pada waktu yang suka. Terima kasih atas pernyataan dari awal pembelajaran pembelajaran ini. Kiranya apa yang kami dapatkan ini dapat berguna bagi kami dan bersama kami. Namun kami pergi tinggal sepanjang segala masa. Dan Bapak that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll